Shalom saudara sekalian. Kurang bersemangat ya. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan. Yuk mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau bersatu hati. Kita mau rindukan sama-sama hadirat Tuhan untuk mengalir di tempat ini. Sebelum itu mari kita mulai pada hari dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, kalau kami boleh hadir hari ini ya Yesus, dengan tubuh yang sehat dan kuat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Yesus, semua karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan selama 1 minggu kemarin. Bela ya Tuhan, kami datang hari ini masuk dalam rumah-Mu ya Bapa, membawa hati yang rindu ya Yesus, hati yang rindu untuk memuliakan nama-Mu, hati yang rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bela ya Tuhan, Kau yang lihat setiap isi hati kami, Kau yang tilik satu persatu ya Yesus. Bela hati kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Amin. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa.
Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya dan jemaat sekalian kembali berdiri. Mari kita mau sama-sama katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku
kita akan tahan sama-sama, katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, ya Yesus Tuhan, emas perak dan permata, oh tiada hati Kau jauh lebih berharga Tuhan, lebih dekat, bersekutu denganmu, menjadikanku hamba setia kepadamu. Katakan dengan tulus, jadikanku hamba Tuhan, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, jadikanku hamba Tuhan, jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya Yesus, haleluya ya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu ya Tuhan, hamba yang mencari Engkau terus ya Yesus dalam kehidupannya ya Tuhan, karena Kau sangat berharga bagi kami ya Yesus. Apalah kami tanpamu ya Tuhan, apalah kami ya Tuhan di hadapanmu Yesus. Jadikan kami hambamu ya Tuhan, kami mau setia padamu ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan atas setiap lawatan dan jamahan yang telah Kau berikan bagi kami ya Yesus. Tuhan, sekarang kami mau buka hati kami ya Yesus. Kami mau biarkan firman-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan. Kau mau buka telinga kami ya Tuhan. Kau mau mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Biar Tuhan firman-Mu ya Yesus tertanam ya Tuhan di tanah hati yang tepat ya Bapa. Biarlah kami memiliki tanah hati itu ya Yesus. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami bisa tangkap isi hati Tuhan, dan kami mau melakukan ya Bapa. Kami mau taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau yang berkati dan urapi. Biarlah segala perkataan, segala firman yang diucapkan adalah firman yang hanya datang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biar semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau minggu yang lalu saya khotbah tidak pakai meja, berdiri. Rencananya sekarang juga berdiri, tapi tadi pagi ada masalah ya. Kalau 3 hari yang lalu, kalau tidak 3-4 hari lalu, rumah yang saya tempati di Tanjung Sari itu karena banjir ya, jadi depan pintu itu dikasih palang begitu ya. Nah, karena Ibu Gembala itu tidak konsentrasi, ditendang langsung ya. Ngomong kasarnya terjun bebas Ibu Gembala ya. Nah, saya bilang orang itu ya jiwamu harus tenang supaya kamu bisa konsentrasi dengan baik, saya bilang begitu. Tadi pagi karena sudah 4:30 saya bingung sekali ya. Ayo cepet sudah 4:30 saya bilang begitu. Nah, saya masuk ke kamar mandi, tidak konsentrasi. Ganti saya. Nah, kamar mandi bukan kamar mandi seperti biasa begini. Ya, kita ini trap turun. Jadi kamar mandi itu dikasih tinggi begini. Sebab kalau tidak dikasih tinggi, dari lubang itu air kalau hujan itu nyumber masuk ke kamar. Ya. Nah, tadi itu saya tidak konsentrasi. Saya jatuh terduduk di kloset. Aduh, sudah saya pikir wah ini masalah ini. Jadi keadaan saya ini seperti udang, bengkok begini. Jadi punggung saya ini melengkung, tidak bisa lurus gini.
waduh sakitnya luar biasa. Mau berdiri tidak bisa, sakitnya luar biasa. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi pagi hari ini siapa yang menggantikan saya? Secara mendadak, apalagi ada perjamuan suci. Ya, saya minta kekuatan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, terus berangkat. Ya, nah, saya tadi sampai di mobil, Tuhan saya mau naik, beri kekuatan saya pelan-pelan naik ke atas. Sampai di atas, saya nggak bisa duduk, sakitnya, dia nekok lagi, seperti punggung saya itu melengkung lagi, sakitnya itu luar biasa. Itu, saya pikir, wah ini saraf urat-uratnya ini yang kena ini ya. Nah, terus saya pikir saya buat tidur. Kalau saya tidur itu supaya saya lurus begini, ya supaya mungkin pulih kembali. Nggak tahu, ya sudah hampir jam 7, ya saya mau bangun, nggak bisa bangun, ya jadi bangun itu nggak bisa, ya sampai saya kuatkan pakai tangan nggak bisa karena sakitnya itu luar biasa. Nah, terus setelah itu saya paksakan ya dengan tangan yang kanan, saya paksakan saya duduk. Saya bilang, Tuhan, ya kalau bukan Tuhan yang tolong, siapa yang tolong saya dalam keadaan saya seperti ini? Ya, masa ini gimana ibadah ini? Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, apa yang terjadi? Ya, sekalipun belum pulih, tapi Tuhan nyatakan kekuatannya, Tuhan nyatakan kuasanya. Langsung saya berdiri, loh, kok bisa saya berdiri? Ini terus saya pelan-pelan turun ya ke sini. Jadi ya ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, saya bisa melayani ya, dan saya bisa duduk kembali ya. Kalau tadinya itu saya bungkuk begini, jadi nggak bisa lurus karena nggak tahu kenapa ya. Sampai saya pikir kalau retak masuk gini aja retak, ya saya pikir retak ya enggak lah, ya paling ya mungkin ya saraf-sarafnya yang belakang ini ya. Tapi sekali lagi, jemaat yang kasih di dalam Yesus, memang hidup itu masih banyak masalah yang kita hadapi, ya dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam hal sakit, ya setiap masalah itu masih kita alami. Tapi satu perkara, ya jangan iman kita itu dilemahkan, ya jangan iman kita itu dilemahkan, dan jangan ya kita ini juga seolah-olah Tuhan kenapa kok misalkan saya tidak dilindungi? Tidak, ini salah saya sendiri. Ya, seperti Ibu Gembala, saya bilang, masa palangan begitu tinggi kamu tidak bisa lihat? Ya, nah, memang kurang konsentrasi. Tadi saya kurang konsentrasi. Ya, jadi kita itu diberi mata untuk melihat, diberi otak untuk berpikir. Ya, maka kita perlu hidup itu dengan satu jiwa yang tenang, pikiran dan hati yang tenang. Nah, firman Tuhan mengajarkan, ketenangan itu hanya bisa kita dapati waktu kita dekat kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi ya iman rohani kita itu jangan sampai digoyahkan. Ya, puji Tuhan. Saya minta tolong dibacakan Rom 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dikatakan keadaan manusia di bumi ini semuanya berdosa. Ya. Nah, akibatnya manusia kehilangan kemuliaan. Kemuliaan juga berbicara tentang kekudusan. Ya. Jadi akibat dosa manusia tidak memiliki kekudusan. Ya.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, akibat dosa manusia tidak memiliki ya kekudusan, manusia tidak memiliki kebenaran. Apapun yang diperbuat manusia adalah dosa. Ya, ini perhatikan. Manusia berdosa itu melahirkan dosa. Dosa Adam membuat semua manusia berdosa. Manusia berdosa itu tidak bisa menghasilkan kebenaran. Ya. Nah, dampaknya menjadi manusia lemah tanpa kekudusan. Karena tanpa kekudusan Allah tidak bisa bersinergi dalam kehidupan kita. Tidak ada penyertaan Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka akibat dosa, manusia tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, di dalam ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia, ya, saudara dibenarkan karena iman. Kalau kita tidak mendapat kasih karunia, kita tidak memiliki kebenaran. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita dibenarkan menjadi orang benar karena iman. Ya. Percaya Tuhan Yesus itulah kebenaran, maka dosa lenyap, hidup kita menjadi kudus, ya, menjadi benar dan khusus. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan adanya kebaikan manusia. Manusia itu nggak ada yang baik, ya, karena dari keturunan Adam. Tadi sudah saya jelaskan, manusia berdosa, ya, menurunkan dosa, ya. Jadi dosa Adam itu terus, ya, sampai kepada manusia, ya. Tapi pada batas-batas tertentu manusia mendapat kasih karunia Tuhan, anugerah. Kita itu dibenarkan, ya, melalui iman kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat, maka dalam Yesus saudara sudah dibenarkan, maka hiduplah dalam kekuatan Allah. Ya, manusia itu tidak ada kekuatan. Ya. Kalau kita sudah dikuduskan oleh Allah, hiduplah dalam kekuatan Allah. Ya, maka di dalam ayat pokok kita atau ayat mas kita ini adalah hidup dengan kekuatan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus semua manusia itu lemah, ya, dan jangan, ya, hidup mengandalkan diri sendiri. Banyak anak-anak Tuhan itu merasa diri kuat tanpa pertolongan Tuhan, ya, tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini berakibat kena tipu daya iblis. Imannya menjadi lemah, mudah jatuh dalam dosa. Orang beriman itu seharusnya mempercayakan hidupnya pada Tuhan Yesus yang memberi hidup dan kekuatan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, kita pakai kekuatan kita sendiri. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7, tidak usah dibaca. Di sini dikatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi kita melihat banyak anak-anak Tuhan itu hidupnya masih mengandalkan dirinya, mengandalkan gelarnya, ya, kemampuannya. Ya, kalau kaya mengandalkan kekayaannya atau keuangannya, ya. Nah, itu berakibat, ya, tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena dia mengandalkan dirinya. Orang yang mengandalkan dirinya itu tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, ya, kita harus hati-hati, ya. Kalau kita mengandalkan diri kita, ya, manusia itu tidak ada kekuatannya, ya. Sedangkan di mana, ya, pekerjaan iblis, keadaan dunia di akhir zaman makin hari makin begitu kuatnya, ya, untuk menindas, ya, iman anak-anak Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 diajarkan supaya kita hidup mengandalkan Tuhan, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka berkat atas hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon ditanam di tepi air. Ya.
pohon yang ditanam di tepi air, pohon itu tumbuh segar, ya, subur di segala musim, daun tetap hijau dan tetap berbuah. Ya. Yeremia 2 ayat 13 itu juga dijelaskan Tuhan itu adalah sumber mata air yang hidup. Ya. Jadi manusia diumpamakan seperti pohon yang membutuhkan air. Jadi Tuhan itu adalah sumber mata air yang hidup. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mungkin kita memiliki latar belakang pendidikan kita tinggi, mungkin gelar kita, atau mungkin saat ini kita sukses. Ya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Manusia membutuhkan Tuhan, tanpa Tuhan manusia menjadi lemah dan mati rohani dan jasmani, seperti pohon tadi. Kalau pohon ya itu ditanam di tepi air, nah pohon itu menjadi ya subur, ya. Tapi kalau pohon itu tidak ada air, ya seperti seperti dikatakan ya bahwa tanpa Tuhan manusia menjadi lemah dan mati rohani jasmani. Maka hidup kita ini perlu dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Ya. Keadaan orang yang mengandalkan Tuhan, ada berkat Tuhan yang tidak berkesudahan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan kekurangan. Ya. Jadi di mana Tuhan senantiasa ya memberkati hidupnya dan keadaan setiap hari mereka tercukupi. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat, ya, yang melebihi masalah hidup manusia. Ya. Berkat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun. Oh mungkin sekarang COVID, ya keadaan segala sulit dan sebagainya. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan situasi seperti itu. Ya, maaf seringkali saya mengatakan ya kalau saya menyaksikan tentang orang lain saya karena tidak tahu. Tapi saya menyaksikan tentang diri saya sendiri, ya berkat Tuhan itu ya tidak berkesudahan dan saya tidak pernah ya mengalami kekurangan sesuatu apapun ya di dalam kehidupan saya, khususnya dalam hal ekonomi. Ya. Nah, karena Tuhan itu lebih besar di atas situasi apapun. Situasi itu adalah sebuah dampak yang tidak baik. Tapi Tuhan berkuasa atas semua dampak manusia. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia tidak takut apapun. Ya, dia tidak takut situasi apapun. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Karena hidupnya sekali lagi tidak dibatasi oleh situasi. Kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa pada orang yang mengandalkan Tuhan. Maka perhatikan, ya, hidup ini memang makin hari makin sulit. Banyak masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Ya, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, tidak perlu ya merasa takut. Mengandalkan Tuhan itu artinya hidupnya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya. Jangan kalau saudara mengatakan mengandalkan Tuhan tapi hidup saudara tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun masih ada masalah dalam hidupnya. Ya. Bagaimana Bapak Gembala keadaan ekonomi saya seperti ini? Ya, keadaannya seperti ini. Saya sudah mengandalkan Tuhan, ya, tapi kenyataannya masih seperti ini. Jangan melihat kenyataan. Iman itu tidak berarti ya kita harus melihat. Iman itu kita percaya, kita menaruh satu pengharapan. Nah, kalau saudara masih mengatakan begini, itu berarti saudara belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Kalau saudara sekalipun ada masalah, situasi apapun, ya, kalau saudara mengandalkan Tuhan artinya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan abaikan permasalahan itu. Justru di situ kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ya. Seperti tadi saya katakan, waktu saya di atas melihat situasi seperti itu, ya maaf, kalau saya tidak beriman, saya putus asa. Wah, mana mungkin keadaan saya seperti ini? Tapi saya cuma bilang, Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang perkasa. Hambamu pun perkasa seperti Engkau. Beri kekuatan. Kalau bukan, ya Roh Kudus yang tolong, siapa yang tolong saya saat ini? Ya. Jadi sekalipun keadaan saya seperti itu, saya berdiri langsung, saya bangkit dan sekarang saya bisa ada di hadapan saudara. Nah, itulah yang maksud ya orang yang mengandal Tuhan, orang yang bergantung pada Tuhan. Dia tidak lihat situasi dan kondisi. Itu adalah iman, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat salah satu contoh, ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 itu dituliskan tentang peristiwa Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu dalam kelemahannya karena dia sakit. Ya. Jadi Rasul Paulus itu firman Tuhan mencatat, ya tidak dicatat sakit apa, tapi di situ dicatat bahwa ada duri dalam daging Rasul Paulus. Kalau namanya ada duri dalam daging itu betapa sakitnya. Ya, kalau saudara pernah kesusupan sedikit saja sakitnya luar biasa. Apalagi dikatakan duri dalam daging, sakitnya luar biasa. Ya mungkin Rasul Paulus tidak tahan. Sampai 3 kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, ya ambil ya duri dalam daging ini. Sampai 3 kali. Ya. Tapi apa kata Tuhan? Ya, Tuhan jawab, cukup kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Kasih karunia, ya, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan pada Rasul Paulus untuk menanggung penderitaan itu. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan penderitaan seseorang itu tidak melampaui kekuatannya. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan sendiri katakan. Jadi apa yang terjadi pada Rasul Paulus itu tidak melampaui kekuatan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sudah mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu kekuatan untuk menahan kesakitan. Ya, kasih karunia yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan Tuhan untuk menahan rasa sakit itu. Ya. Tapi ya manusia itu pada umumnya ya sakit sedikit sudah tidak tahan, ya sakit sedikit sudah tidak tahan, ya itu pada umumnya. Jadi maunya itu enak begitu tanpa sakit, ya. Nah, tapi Tuhan katakan apa? Ya, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Apa kuasa Tuhan tidak sempurna? Sempurna. Mengapa Tuhan katakan ya kuasaku menjadi sempurna? Di dalam bahasa lain itu lebih jelas. Ya, kuasaku lebih besar tercurah kepadamu, kepada Rasul Paulus. Karena waktu Paulus dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lemah, dia bergantung sepenuh kepada Allah. Ya. Jadi dia bergantung sepenuh kepada Allah, nggak dilepas ini. Ya, dia bergantung sepenuh pada Allah. Maka kuasa Allah lebih besar dicurahkan kepada Rasul Paulus. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kuasa Tuhan itu dicurahkan sepenuhnya bagi orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ya. Maaf jemaat sekali lagi, ya saya di hadapan saudara saya sedang khotbah, ya saya bukan menambah-nambahi kesaksian saya. Tadi saya pikir kalau saya ini duduk ini,
saya bisa ndak khotbah dengan keadaan seperti ini. Tapi sekarang saya tidak terasa sakit sama sekali. Ya, soal nanti, urusan nanti. Yang penting saya selesaikan pelayanan saya. Ya, nah inilah kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan itu ya menolong dalam kehidupan kita. Kita melihat, maka orang yang hidupnya bergantung kepada Allah, ya, maka Allah curahkan kuasa sepenuhnya kepada orang tersebut. Ya, maka kita melihat tadi dikatakan hidup ini andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan hidupnya seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau sekalipun di musim kering dan terus menghasilkan buah. Pada umumnya kalau musim kering, pohon itu kering, mati, ya nggak bisa menghasilkan buah. Tapi di sini dikatakan, ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan akarnya itu merambat ke tepi batang air, maka daunnya tetap hijau. Sekalipun di musim kering, dia terus menghasilkan buah. Jadi tidak dalam keadaan situasi atau dalam situasi apapun orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak kena dampaknya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, imannya berakar sangat kuat, tidak takut segala masalah hidupnya. Tadi sudah saya jelaskan, hidup itu penuh masalah. Ya, masalah demi masalah ya kita alami. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut masalah. Karena apa? Imannya sangat kuat sekali, seperti pohon yang akarnya merambat ke batang air. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka orang tersebut hidupnya tetap mengucap syukur ya kepada Tuhan dan tetap hidup menjadi berkat. Ini yang dikehendaki Bapa. Ya, wah ini keadaan, ya situasi seperti ini. Wah ini misalkan ya keadaan ya COVID, ya maka kita melihat hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Dalam keadaan apapun Tuhan inginkan kita ini hidup menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat atau di dalam dunia ini. Kalau kemarin ya jam 3 saya diminta berdoa untuk pemberkatan orang beli rumah ya. Nah, saya jelaskan ya, kalau kita takut kepada Tuhan. Ya, saya berikan penjelasan, pandangan, ya, dan saya senang kalau ada anak-anak Tuhan dalam keadaan seperti ini tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita terus, ya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan sekali lagi hidupnya tetap memasyurkan nama Tuhan, ya, dan tetap hidup menjadi berkat. Inilah hidup dengan kekuatan Tuhan Yesus. Baru kita bisa melakukan semuanya ini. Dalam keadaan situasi apapun, kita tetap memasyurkan nama Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Ini bagian orang-orang yang mengandalkan Tuhan karena ya kekuatan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupannya. Ya. Dunia ini dengan dosa makin besar, tapi kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari dampak dosa dunia ini. Kita harus pahami ini. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Ini penting sekali ayat ini. Ya, seringkali kalau kita membaca ayat ini mungkin ya dilewati begitu saja. Padahal dikatakan ya iman itu
Ya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Yang dimaksud mengalahkan dunia itu mengalahkan segala permasalahan hidup, ya, waktu kita hidup di bumi ini dengan iman kita. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman itu hal sangat penting, ya, dalam hidup saudara. Karena dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Tanpa iman, dosa tetap berkuasa atas kehidupan saudara. Ya, jadi perhatikan ini. Tanpa iman, dosa tetap berkuasa dalam kehidupan saudara. Ya. Tanpa iman, kuasa Allah tidak bekerja. Jadi iman itu luar biasa pentingnya. Tanpa iman tidak bisa masuk surga. Ya, jadi sekali lagi, pertahankan iman saudara. Ya, percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Ya. Iblis ini tahu semuanya ini. Itulah sebabnya iblis dengan berbagai cara menggoyahkan iman anak-anak Tuhan, melemahkan iman anak-anak Tuhan, ya, dan itu berakibat kalau anak-anak Tuhan tidak ada waspada dalam hidupnya, mereka mudah jatuh di dalam dosa, ya, karena imannya lemah, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman yang berkualitas, sekalipun, ya, dunia dengan berbagai macam masalah, iblis dengan berbagai macam tipu dayanya, kalau saudara memiliki iman yang berkualitas, bahwa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara, tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh hidup saudara. Jadi nggak ada masalah, ya, yang bisa menyentuh saudara. Mungkin masalah bisa menyentuh saudara, ya, tapi itu bukan akan melemahkan apalagi menjatuhkan iman saudara. Tidak, ya. Nah, itulah bagian orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupannya. Iman adalah orang yang hidupnya, ya, mengandalkan Tuhan Yesus. Sesuatu yang jahat, iblis tidak bisa menyentuh orang yang beriman. Karena Filipi 2 ayat 10 dikatakan, kekuatan Tuhan Yesus itu tidak ada batasnya. Ya, dikatakan, ya, Filipi 2 ayat 10, kekuasaan Tuhan itu sorga, bumi, dan alam bersah. Ya, alam bersah itu adalah dunia roh jahat. Jadi kekuasaan Tuhan itu nggak ada batasnya. Jadi orang yang memiliki kekuatan Tuhan yang tidak ada batasnya, maka tadi saya jelaskan, tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh, ya, di dalam kehidupannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Orang yang beriman itu hidup dengan kekuatan Tuhan Yesus. Itulah kehidupan orang yang memasyurkan Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya tidak tahu, ya, pertumbuhan iman saudara seperti apa, ya. Seringkali saya berkata kepada seseorang, ya, berbicara tentang COVID ini, ya, cuma shock terapi saja, artinya uji coba bagi orang-orang yang beriman. Apakah itu hidup dalam ketakutan? Tapi kenyataannya saya banyak melihat, wah, mereka banyak hidup dalam ketakutan, ya. Gereja-gereja ditutup, kantor apa, semua pengaruhnya begitu besar. Ya, maka seringkali saya mengingatkan, ya, saya katakan, ya, jangan takut. Kalau takut itu, takutlah kepada Tuhan, ya, bukan takut kepada COVID. Ya, saya katakan, kalau kematian manusia itu sudah digariskan oleh Tuhan. Bisa karena sakit jantung, ya, karena gula, karena macam-macam, ya. Nah, coba
Ya. Ada seseorang yang seusia saya, ya, dia mau jalan pagi, ya mungkin dia mau ya cuci muka, tak apa, masuk ke kamar mandi, kepreset langsung berangkat, ya. Nah, jadi mari, ya, jadi orang mati itu bukan karena COVID saja, ya. Jadi jangan takut, ya. Tapi seringkali saya mengatakan, bukan saya kalau mengatakan jangan takut, terus saudara hidup dengan ceroboh. Saya tidak mengajari saudara hidup dengan ceroboh. Kalau kita disuruh protokol, suruh pakai masker, ya pakai masker. Ya, jangan ceroboh, jangan mencobai Tuhan. Ya, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tidak usah takut. Amsal 10 ayat 6 mengatakan apa? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara, berkat Tuhan ada dalam kehidupan saudara, apa yang perlu saudara takuti? Nah, ini seringkali kita tidak menyadari. Kita seringkali dibully setan. Masih takut ini, takut ini, macam-macam. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, mari, ya, kita kembangkan potensi yang ada di dalam ini. Kita kembangkan potensi manusia kita ini. Ya. Kalau kita memiliki iman yang berkualitas, kita bebas dari rasa takut apapun. Dan masalah hidup memang masih banyak terjadi, tapi kita menang atas setiap masalah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna, tubuh yang kudus, tersalibkan untuk menebus segala dosa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau tersalibkan karena dosa-dosa kami, dan sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu, supaya tubuh kami pun tetap kudus. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dari hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus. Dengan darah Yesus, dosa kita dihapuskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami semua dilayakkan untuk bersekutu di dalam darah-Nya. Terima kasih. Ini adalah anugerah, kemurahan yang begitu besar yang Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib.
Segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Sedikit saya umumkan berita gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di bulan Desember. Sekarang sudah tanggal 5. Saudara, ibadah Natal akan diadakan tanggal 19 Desember jam 5 sore. Jadi tanggal 19 Desember pagi tidak ada ibadah, diganti sore hari jam 5 sore, tanggal 19 Desember. Dan karena ibadah ini tanggal 19 Desember, untuk tanggal 26 Desember itu karena juga sudah berlaku PPKM, ibadah tanggal 26 itu diliburkan. Dan ibadah Natal tanggal 19 Desember ini akan disiarkan secara online melalui YouTube pada tanggal 25 Desember. Mulai pagi, jemaat bisa mengakses ibadah Natal ini mulai hari Sabtu tanggal 25 Desember. Kemudian ibadah tutup tahun akan diadakan tanggal 31 Desember hari Jumat jam 5 sore disertai dengan perjamuan kasih. Dan ibadah tahun 2022 akan dimulai hari Minggu tanggal 2 Januari jam 7 pagi. Supaya ini jemaat juga perhatikan, saudara. Demikian sedikit pengumuman, saya kembalikan kepada WL. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mau kita mempersiapkan persembahan kedua kita. Mari kita naikkan pujian Hanya Nama Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya nama Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.